Halo sahabat sehat, saya Dr. Antoni D. Tulak, spesialis paru dan saluran napas dari RSUD Kota Bekasi. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat. Semoga di penghujung akhir tahun 2023 ini, sahabat sehat tetap dalam kondisi yang prima untuk mengakhiri tahun ini. Kita mendengar dari berita di Singapura ada peningkatan kasus, kemudian di Malaysia juga ada peningkatan kasus. Kemudian tidak terlepas di tanah air kita juga ada peningkatan kasus mulai dari bulan November ya sampai Desember tahun ini ada peningkatan kasus COVID-19 ini. Ini tidak terlepas dari mobilisasi penduduk dari satu kota ke kota lain. Banyak penduduk yang keluar negeri, ibadah umroh, kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian juga sebaliknya, ya ada turis ke Indonesia. Nah, apakah kasus COVID-19 di tanah air kita ada kaitannya? Tentu ada. Kenapa? Karena tadi arus urbanisasi atau arus perpindahan penduduk, arus pelancong dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, COVID-19 ini kan kita sudah menerima vaksinasi yang kurang lebih 6 bulan atau 9 bulan yang lalu. Berarti daya tahan atau imunitas di dalam tubuh seseorang sudah mulai berkurang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan karena mereka menganggap bahwa COVID-19 sudah selesai karena WHO sudah menyatakan sebagai endemis. Tidak seperti itu. Dan yang keempat adalah gejala dari COVID-19 yang sekarang yaitu 3 varian yang harus diwaspadai, yaitu varian EJ5, kemudian BA286, dan varian HK3. 3 varian ini gejala yang utama adalah hidung meler, bersin-bersin, kemudian batuk pilek, demam. Kalau EJ5 itu biasanya tidak demam, ya, cuma lebih dominasi pegal dan linu seluruh badan, ya, kemudian merasa mudah lelah gitu ya, dan sakit kepala, ya. Jadi beda dengan Omikron sebelumnya. Gejalanya bisa ringan sampai berat. Pada orang dengan komorbid, misalnya penyakit hati, penyakit ginjal, kemudian lansia, dan orang-orang yang penderita imunokompromis atau daya tahan tubuh menurun seperti HIV dan penyakit-penyakit gagal ginjal kronik. Nah, ini yang perlu dilindungi atau perlu waspada terhadap varian EJ5 yang baru atau varian Eris yang disebut oleh media. Pada orang-orang tadi ya memang harus diwaspadai, apalagi belum pernah menerima vaksinasi pertama atau kedua, apalagi booster. Ya, memang ada peningkatan tren di Kota Bekasi, tetapi rasio tempat tidur masih kurang dari 3%, masih kecil ya. Jadi tidak usah takut. Nah, apa kiatnya untuk para sahabat sehat yang akan berlibur Natal Tahun Baru? Pertama, terapkan protokol kesehatan. Kemudian yaitu pakai masker kalau memang berkerumun, ya kalau batuk pilek pakai masker, sering cuci tangan. Kemudian yang paling penting adalah pola hidup sehat tentunya. Banyak minum, ya. Kemudian hindari tempat-tempat yang terlalu ramai di mana banyak orang, ya. Dan kalau memang harus ke situ, pakai masker. Jadi protokol kesehatan kembali lagi tidak ada salahnya kita pakai masker, ya. Kalau bajunya bagus-bagus, sesuaikan maskernya juga dengan bajunya, sepatunya dan lain-lain. Itu kan suatu hal yang modis juga, ya. Yang kedua, yang perlu diantisipasi oleh masyarakat, kalau ada vaksinasi dari pemerintah untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, ya segera lakukan. Ya. Dan yang ketiga adalah makan, minum, ya makanan yang bergizi dan sehat. Selamat menikmati hari libur akhir tahun. Selamat memasuki tahun 2024. Terima kasih. Saya Dr. Antoni D. Tulak, spesialis paru saluran napas dari RSUD Kota Bekasi.